لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Mekah sektor khusus Masjidil Haram menempatkan petugas di kawasan Masjidil Haram. Para petugas siap membantu jamaah dalam melaksanakan umroh wajib dan sholat di Masjidil Haram. 18 kelompok terbang atau kloter jamaah haji Indonesia dari Madinah secara bertahap telah tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka melaksanakan umroh wajib di saat suasana Masjidil Haram belum begitu padat. Sekretaris Sektor Khusus Masjidil Haram Slamet Budiono mengatakan para petugas sektor khusus telah ditempatkan di area tawaf, sa'i dan pintu-pintu masuk di Masjidil Haram. Jamaah tidak perlu khawatir bila ada kesulitan saat berada di kawasan tersebut. Para petugas akan siap membantu. PPIH Sektor Masjidil Haram menempatkan 5 personil petugas wanita di area tawaf dan area menuju sa'i. Sedangkan di area sa'i terdapat 3 personil. Mereka bertugas membantu jamaah bila ada yang kelelahan atau terpisah dengan rombongan. Para petugas mengenakan seragam identitas rompi lengkap sehingga mudah dikenali. Di dalam pelaksanaan umroh wajib pasti, karena jamaah haji Indonesia itu adalah berada di tempat yang baru, artinya di Masjidil Haram yang barangkali baru pertama kali di Masjidil Haram, pasti mengalami ada yang terpisah dengan rombongan, ada yang bingung, itu hal yang wajar. Tapi secara sigap, selama ini dalam catatan kami setiap hari di Masjidil Haram paling hanya sekitar 5 atau 6 jamaah yang mengalami bertanya ataupun terpisah dari rombongan. Sektor khusus Masjidil Haram didukung 52 personil, terdiri dari petugas perlindungan jamaah atau linjam, petugas pertolongan pertama pada jamaah haji, serta mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan mukimin yang ada di Saudi maupun asal Indonesia. Indra Alfian melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya, Saudara, pemerintah Arab Saudi menetapkan daftar aturan mengenai operasional Masjidil Haram selama musim ibadah haji di tahun 2022. Di sisi lain, Arab Saudi juga melonggarkan aturan COVID-19 menjelang puncak haji pada bulan depan. Penggunaan masker di sebagian besar ruang tertutup boleh dilepaskan dan juga namun masker pasti akan diperlukan saat beribadah, salah satunya yang akan beribadah di Masjidil Haram. Lalu bagaimana penerapan sejumlah aturan bagi jamaah calon haji di Masjidil Haram? Kita akan langsung menuju ke Tanah Suci Mekah. Di sana sudah ada rekan kami Indra Alfian. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi. Menjadi kendala bagi jamaah calon haji Indonesia yang melakukan ibadah selama ini di Masjidil Haram. Baik Anggi dan pemirsa, sampai kemarin jemaah dari Madinah terus bergerak secara bergelombang ke Mekah dan sedikitnya 8 kloter telah tiba di Mekah. Para jamaah haji asal Indonesia ini telah melakukan umroh wajib bagi calon haji, bagi haji tamatu, dan pantauan kami sampai pukul 23 waktu Arab Saudi sekitar 3 jam lalu sejumlah rombongan jamaah haji Indonesia melaksanakan umroh, tawaf, sa'i sampai tahlul. Dan sampai saat ini alhamdulillah kegiatan ibadah rangkaian dari ibadah haji jamaah haji asal Indonesia masih berjalan lancar. Namun tadi malam terdapat satu jamaah wanita dari kloter Solo, dari embarkasi Solo yang sempat tertinggal dari rombongannya saat melakukan tawaf, tetapi cepat ditangani karena petugas dari sektor khusus Masjidil Haram yang berada di 6 pos di kawasan Masjidil Haram, mulai dari
tempat tawaf di sekitar Ka'bah, jalur menuju Sa'i, Marwah, dan pintu-pintu masuk yang ada di Masjidil Haram, terutama di 5 pintu utama yang selalu bersiaga, terus memantau dan bersiap membantu jika ada jamaah haji kita yang mengalami kesulitan ataupun kelelahan. Namun sampai saat ini belum ada jamaah yang mengalami kelelahan, tetapi sektor khusus Masjidil Haram telah menyiapkan 4 kursi roda yang setiap saat bisa digunakan jika dibutuhkan untuk membantu jamaah haji kita. Dan selain itu juga apakah ada aturan tertentu yang perlu menjadi perhatian? Kami juga perlu. Ya, Indra, selain itu juga apakah ada aturan tertentu yang menjadi perhatian bagi jamaah selama beribadah di Masjidil Haram, terutama di sekitaran Ka'bah begitu? Baik, secara umum aturannya tidak sebegitu ketat sebetulnya. Hanya memang yang harus menjadi perhatian dari jamaah haji asal Indonesia adalah agar berlaku yang wajar saat berada di Masjidil Haram, terutama saat tawaf. Larangan yang sangat keras diberlakukan adalah diantaranya dilarang membawa poster, spanduk, baliho, atau apapun atribut di sekitar Ka'bah. Bila itu terjadi, maka siapapun yang melanggar akan berurusan dengan askar keamanan Arab Saudi yang bersiaga di banyak tempat, di banyak penjuru di kawasan Masjidil Haram. Dan nantinya ketika masalah itu dianggap cukup besar, mereka akan dilakukan interogasi, bahkan pada tingkatan deportasi jika pelanggaran itu kategori pelanggaran berat. Dan pemerintah Arab Saudi sendiri sudah menerapkan sanksi baru bagi siapapun yang dideportasi baru bisa mengunjungi Arab Saudi paling singkat 10 tahun kemudian. Baik, ini sanksinya cukup berat, sanksi tidak diperbolehkan untuk mengunjungi Arab Saudi selama 10 tahun begitu ya. Nah Indra, lalu bagaimana dengan kesiapan petugas dalam membantu kelancaran ibadah jamaah di Masjidil Haram? Baik, sebelum saya melaporkan tentang kesiapan petugas kita, perlu diinformasikan bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, sejak awal mengimbau para jamaah haji kita untuk konsentrasi melaksanakan ibadah, jangan sampai kehusukan terganggu hanya karena untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat dokumentasi, bahwa ibadah haji adalah sebuah rukun Islam yang wajib bagi orang-orang yang mampu, dan ini adalah momen yang begitu penting dalam kehidupan Muslim. Tentu jika ingin melakukan sesi foto masih kategori hal-hal yang wajar saja, swafoto misalnya, tetapi tentunya dalam melakukan swafoto ada batasan-batasan yang harus dilakukan, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menghindari hal-hal yang mencolok seperti membawa sesuatu identitas yang berlebihan, dan bila itu bisa dihindari, insya Allah jamaah haji kita akan menjalankan ibadahnya mulai dari tawaf sampai ke sa'i, tahallul, tertib, maupun melaksanakan ibadah-ibadah lain, sholat sunat dan sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, terutama di sektor khusus Masjidil Haram, telah menempatkan 52 petugas yang selalu siaga selama 24 jam, terbagi dalam 2 shift, shift pagi dan shift siang. Mereka non-stop pada shift pagi, mereka mulai pada pukul 9 pagi waktu Arab Saudi sampai pukul 21. Sedangkan shift 2 melanjutkan dari pukul 21 sampai 9 pagi waktu Arab Saudi. Para petugas ini siap membantu berbagai kesulitan jamaah, dan tentunya mereka juga menghimbau jamaah agar mampu membiasakan diri beradaptasi dengan cuaca ekstrim di Arab Saudi, khususnya di kota Mekah yang saat ini cuacanya berkisar 42 sampai 46 derajat di siang hari.
Dan himbauan yang selalu digaungkan pemerintah, petugas kepada para jamaah haji asal Indonesia agar terus minum, jangan sampai menunggu haus, agar terhindar dari dehidrasi, kemudian tidak perlu keluar dari pemondokan atau penginapan jika tidak sedang melaksanakan ibadah. Kalaupun harus keluar dari pemondokan, disarankan untuk tetap menggunakan kaos kaki dan sendal agar terhindar dari panas. Mungkin itu saja laporan dari saya, Indra Alfian, Mekah Al-Mukarramah. Anggi. Ya, baik, Indra Alfian melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih atas laporan Anda. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas serta selamat menjalankan ibadah. Terima kasih, Indra. Saudara, pemerintah memberikan layanan konsumsi bagi jemaah calon haji Indonesia di Mekah 3 kali per hari pada tahun ini. Jemaah diimbau agar segera mengonsumsi makanan setelah diberikan sebelum batas waktu yang tertera dalam kota makanan. Data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Ahmad Fauzin menyatakan, pemerintah tahun ini memberikan layanan konsumsi jemaah calon haji di Mekah 3 kali per hari. Layanan konsumsi ini diberikan 75 kali makan selama 25 hari. Adapun isi makanan yang diberikan terdiri atas nasi, sayur, lauk, buah, dan air mineral. Ahmad Fauzin menjelaskan batas waktu konsumsi makan pagi yaitu pukul 11 siang, makan siang pukul 17, dan makan malam pukul 23 waktu Arab Saudi. Adapun penyajian diberikan dalam kemasan box yang sudah lolos uji standar higienitas. Ahmad Fauzin mengimbau para jemaah segera mengkonsumsi makanan yang sudah didistribusikan. Mengingat makanan merupakan salah satu kebutuhan layanan pokok jemaah haji, pemerintah menghimbau agar jemaah segera mengkonsumsi makanan yang telah dibagikan sebelum batas waktu yang tertera dalam box makanan. Tidak mengkonsumsi makanan melewati batas waktu sebagaimana yang tertera dalam box makanan. Segera melapor kepada petugas apabila menemukan makanan yang terindikasi basi dan tidak sesuai. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin juga mengimbau agar jemaah makan di tempat yang disediakan, menjaga kebersihan di ruang makan, dan membuang sampah pada tempatnya. Petugas Media Center Haji bertugas untuk memberikan informasi yang edukatif dan informatif agar para jamaah haji selalu memperhatikan kesehatan selama beribadah. Di sela-sela pembekalan untuk keberangkatan 137 petugas haji, staf khusus Menteri Agama bidang media dan komunikasi publik Wibowo Prasetyo mengatakan, petugas Media Center Haji MCH memiliki tugas untuk memberikan informasi yang edukatif kepada jamaah haji terkait kesehatan para jamaah di Tanah Suci. Terkait cuaca ekstrim yang sedang melanda Arab Saudi, Wibowo Prasetyo mengimbau agar para jamaah selalu minum sebelum haus agar tidak terjadi dehidrasi. Tentu edukasi ini penting karena mengingat yang pertama cuaca di Arab Saudi saat ini cenderung ekstrim sehingga diperlukan imbauan maupun informasi yang bersifat informatif dan mengedukasi para jemaah agar jemaah memperhatikan kesehatannya. Misalnya untuk menghindari dehidrasi, para jemaah jangan menunggu sampai haus untuk minum. Wibowo Prasetyo menambahkan agar para jamaah tetap menjaga kesehatan karena dibutuhkan tubuh yang kuat untuk menghadapi cuaca yang ekstrim. Yosef Agung, TVRI melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata